Ya, selanjutnya kita akan berbicara terkait pendahuluan klimatologi. Nah, sebelum ke arah klimatologi nih, Ibu ingin membicarakan terkait susunan bola bumi kita, agar kita nanti paham nih, sedang bahas sebelah mana sih di bagian bumi ketika kita akan membahas terkait dengan klimatologi. Nah, susunan bola bumi kita ini sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan. Kita bahas yang pertama dulu ya, yakni terkait lapisan litosfer. Lapisan litosfer. Litosfer ini merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan yang rata-ratanya 1200 km. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang berupa batuan padat. Litosfer tersusun dari dua lapisan ya, yaitu kerak dan selubung yang tebalnya 50 sampai 100 km. Litosfer ini sebenarnya merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Penyusun utamanya terdiri dari lapisan ini adalah batuan yang terdiri dari campuran antara mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer ini sebenarnya adalah magma. Tahu magma kan ya? Batuan cair pijar yang suhunya sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Magma ini sebenarnya akan mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Balik lagi, lapisan litosfer ini kan tadi terdiri dari dua bagian utama ya, yakni yang pertama adalah lapisan sial maupun lapisan sima. Lapisan sial atau lapisan kerak ini dia adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Jadi senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial ini, gitu ya, sial atau silisium dan aluminium ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, dan jenis batuan metamorf dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial dinamakan lapisan kerak ya tadi, karena sifatnya yang padat dan batu bertebaran gitu. Kerak bumi ini tadi terbagi lagi menjadi dua bagian ya, kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua ini adalah benda padat yang terdiri dari batuan granit yang di bagian atasnya dan batuan beku basalt di bagian bawahnya. Jadi kalau kita lihat penampakannya jadi kayak benua gitu. Dan juga kerak samudra, di mana merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bagian bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku gabbro dan peridolit. Kerak ini menempati dasar samudra. Terus juga ada lapisan sima. Kalau tadi kan sial, silisium dan aluminium. Sekarang sima, silisium magnesium. Yaitu kita juga bisa bilang dia adalah lapisan selubung ya. Lapisan ini adalah kulit bumi yang tersusun oleh dua logam itu tadi. Jadi bentuk senyawanya tuh SiO2 dan MgO. Mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Dan lapisan ini sebenarnya bahannya sifatnya elastis gitu ya. Punya tebal rata-rata 65 km. Jadi ini tadi sial sima. Itu ada di atas mantel bumi. Jadi kalian bisa lihat di ilustrasi yang ada di kiri bawah. Selanjutnya ada hidrosfer di bumi kita. Jadi hidrosfer itu yang kaitannya dengan air ya. Dimana dalam hal ini sebenarnya sama kayak siklus hidrologi tadi ya, ada energi matahari yang datang di permukaan bumi sehingga menyebabkan penguapan air ke bagian atmosfer, kemudian di atmosfer uap air ini terkondensasi dan selanjutnya jatuh sebagai hujan.
Pemanasan oleh sinar matahari menyebabkan suhu air laut di daerah tropis lebih panas dibandingkan suhu air laut yang terletak di belahan bumi lainnya. Akibatnya timbul arus vertikal dan arus ini ke arah permukaan laut di daerah tropis, serta arus ke arah dasar laut di daerah kutub. Adanya arus vertikal ini mengakibatkan perbedaan tekanan air laut antara daerah tropis dan kutub. Perbedaan ini bersamaan dengan perputaran bumi serta arus angin akan menimbulkan arus air sebenarnya di permukaan air laut yang membantu distribusi organisme-organisme di laut. Nah, kalau kita berbicara hidrosfer secara umum memang kaitannya meliputi samudra, laut, sungai, danau, gletser bahkan ya, salju, air tanah, serta uap air yang ada di atmosfer gitu. Jadi terkait dengan siklus hidrologi juga lapisan hidrosfer ini. Selanjutnya ada lapisan atmosfer. Atmosfer ini berasal dari dua kata ya, atmos yang artinya uap dan sphaira yang artinya bulatan. Atmosfer ini memang adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya massa udara, sehingga terjadilah perbedaan tekanan udara di berbagai tempat di dalam atmosfer yang dapat menimbulkan arus angin. Kita akan bahas juga terkait angin di mata kuliah ini. Pada lapisan atmosfer ini terkandung berbagai macam gas. Berdasarkan volumenya, jenis yang paling banyak terkandung berturut-turut adalah nitrogen, kemudian disusul oksigen, argon, karbon dioksida, hingga jenis gas lainnya juga ada. Gitu ya. Ini ada tampilannya. Di antara gas-gas yang terkandung di dalam atmosfer ini, karbon dioksida dan uap air adalah memiliki konsentrasi yang bervariasi ya dari tempat ke tempat serta dari waktu ke waktu untuk yang uap air. Keberadaan atmosfer ini menyelimuti seluruh permukaan bumi yang berarti sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai organisme di muka bumi. Berikut adalah komposisi gas yang ada di atmosfer yang tadi saya bilang, yang gas utama gitu ya. Jadi masing-masing punya persentase yang berbeda. Nah, kalau oksigen gitu ya, ini kan fungsinya sebenarnya untuk mengubah makanan jadi energi hidup, makanya dia adalah gas yang esensial. Kita bahas yang dari yang atas deh, nitrogen dulu. Nitrogen di udara dalam komposisi yang paling besar memang dan tidak dapat langsung bergabung dengan unsur yang lain. Tapi tetap penting karena nitrogen adalah bagian dari senyawa organik. Oksigen tadi kita sudah bahas, kemudian argon. Argon termasuk ke dalam gas mulia yang dapat dimanfaatkan untuk bola lampu cahaya listrik salah satunya. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Terus juga dari pernafasan juga loh, serta berfungsi untuk mensuplai udara pernafasan bagi tanaman. Jadi untuk bahan baku fotosintesis ya. Jadi dia essential, penting. Selanjutnya ini adalah gas yang non utama, kita sebut dengan gas minor. Ada yang sifatnya permanen, semi permanen, dan variabel. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Sebelum ke sana kita bisa lihat di fraksi volume itu ada satuan yang berbeda ya. Semoga kalian sudah paham. Ada ppm, ada ppb. Ya kan? Kalau ppm itu 10 pangkat min 6, kalau ppb dia 10 pangkat min 9 bagian volumenya. Gitu, part per million, part per volume. Terus kita bahas apa sih yang dimaksud dengan gas permanen. Gas permanen ini adalah gas yang waktu tinggalnya sangat lama. Misalnya waktu tinggal untuk He, helium adalah 2 juta tahun begitu. Kalau gas semi permanen adalah gas yang waktu tinggalnya hanya beberapa bulan sampai tahun. Misalnya karbon dioksida, dia hanya 0,35 tahun kali 12 itu kan hanya beberapa bulan ya, nggak sampai 5 bulan. Terus metan itu bertahan 3 tahun. Kalau gas variabel
itu punya waktu tinggal dari berapa hari sampai minggu saja. Unsur ini adalah gas yang aktif secara kimia, jadi siklusnya cepat gitu ya, karena berkaitan dengan cuaca. Misalnya uap air yang ordenya hanya 10 hari. Nah, selanjutnya ini pelajaran SD ya, rotasi revolusi bumi gitu kan. Kalau kita lihat yang sebelah sini nih, saya coret-coret bisa nggak ya? Bentar. Kalau yang sebelah sini, ini kan perputaran bumi pada porosnya atau rotasi, ya kan? Rotasi. Ini mempengaruhi gejala fisika atmosfer atau cuaca yang periodenya singkat ya, 24 jam. Jadi kita sebut dengan siklus diurnal. Sementara kalau yang ini kan gambarnya revolusi ya, perpindahan posisi bumi terhadap matahari, mengelilingi matahari. Nah, kalau revolusi dia menyebabkan adanya pergantian musim, sedangkan kalau yang rotasi tadi kan dia berkaitan dengan siang dan malam. Kalau perubahan rata-rata cuaca bulan demi bulan itu kan masuk yang pola siklus periode setahun ya. Jadi itu kaitannya dengan revolusi bumi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kalian sebelum kita mengikuti perkuliahan terkait klimatologi. Jadi cuaca dan iklim, kadang orang bingung apa itu cuaca, apa itu iklim, kadang terbolak-balik. Jadi kalau kita membahas cuaca dan iklim, keduanya ini sebenarnya dinyatakan dengan susunan nilai unsur fisika atmosfer yang sama. Jadi unsur cuaca maupun unsur iklim itu parameternya sama. Misalnya radiasi surya, lama penyinaran surya ini maksudnya matahari ya, suhu udara, kelembapan, tekanan udara, hingga evapotranspirasi. Ini sama-sama parameter cuaca dan juga parameter iklim. Tapi kita lihat bedanya ya. Kalau cuaca gitu, dia tadi kan nilai yang sesaat ya dari atmosfer. Perubahannya dalam jangka pendek yaitu kurang dari 1 jam hingga 24 jam di suatu tempat di bumi. Nah, nilai ini menunjukkan pola siklus yang disebut perubahan cuaca diurnal. Tadi kan kaitannya dengan siang dan malam biasanya. Nilai unsur cuaca ini dapat dirata-ratakan dan menghasilkan cuaca hanya pada hari tersebut karena tadi siklusnya pendek. Nah, biasanya cuaca ini dicatat terus-menerus gitu ya untuk menghasilkan suatu seri data cuaca yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk menentukan iklim. Nah, ini bedanya ada yang menyatakan cuaca itu dari segi kuantitatif, ada yang kualitatif. Contoh dari kuantitatif, temperaturnya sekarang 27 derajat Celcius, jadi normal gitu ya. Temperaturnya sekarang 35 derajat Celcius, jadi panas gitu kan. Tapi kalau kualitatif, ini panas, gerah, terasa panas atau gerah, tiap orang akan berbeda. Jadi sifatnya adalah kualitatif. Itu yang biasa digunakan oleh masyarakat awam. Tapi sebenarnya tujuannya sama-sama ingin menunjukkan kondisi cuaca di tanggal tersebut. Nah, kalau iklim, iklim tadi kan berasal dari data cuaca ya yang dicatat secara terus-menerus. Jadi iklim ini memang adalah nilai statistik cuaca jangka panjang di suatu tempat atau wilayah. Biasanya minimal butuh 33 tahun data lah. Dapat meliputi rata-rata, maksimum, minimum, frekuensi kejadian, peluang kejadian, dan sebagainya. Data iklim ini harus terbentuk dari data cuaca yang dapat mewakili secara benar keadaan atmosfer dari suatu tempat yang luas dan dalam jangka waktu yang sepanjang mungkin. Cuman memang ya biasanya keterbatasan data ya. Stasiun cuaca Jogja aja baru dibangun tahun berapa? 2017 kalau tidak salah yang di Sleman. Kalau yang di Bantul itu dari 2006 sampai 2007 begitu. Jadi ya kita punya data yang limit sebenarnya. Data ini sifatnya bisa discontinue, bisa continue. Kalau discontinue contohnya adalah data dari parameter radiasi, lama penyinaran matahari, presipitasi, evapotranspirasi. Tapi kalau data yang continue terus-menerus contohnya
temperatur, kelembapan gitu ya, tekanan udara dan kecepatan angin. Kenapa kita butuh waktu yang panjang? Kita butuh seri data yang panjang dari seri data cuaca untuk membangun iklim atau untuk menentukan iklim atau menganalisa iklim, karena iklim ini harus terbentuk dari data cuaca yang memang mewakili secara benar keadaan atmosfer di suatu tempat dengan luasan tertentu gitu. Jadi untuk memperkecil terjadinya pencilan data ya kita butuh seri data yang cukup panjang. Nah, kalau meteorologi dan klimatologi ini yang kadang kita ini ya, keduanya membahas proses dan gejala yang terjadi di atmosfer. Tapi kalau kita ngomongin meteorologi, ini bukan terjadinya turunnya meteor ya. Ini yang sering kali kalau kalian cek di IG-nya BMKG ada yang nanya, Min, meteor kemarin beneran jatuh yang di Merapi, katanya banyak yang lihat gitu kan. Ini di bulan Mei apa ya saya lihat. Tapi yang dimaksud meteorologi ini bukan terkait dengan meteor, tapi terkait dengan ilmu cuaca. Jadi dia mencatat dan menganalisa cuaca, proses fisika yang dinamis umumnya, rumit dan terus menerus. Sementara kalau klimatologi adalah ilmu iklim. Jadi dia mensintesa secara statistik dalam periode waktu panjang dari data-data cuaca tadi. Berdasarkan ruang lingkupnya, atmosfer itu bisa kita bahas, kita bagi jadi 3. Mikroklimatologi, mesoklimatologi, dan makroklimatologi. Kalau mikro, ini biasanya kita ngomongin daerah di bawah tajuk tanaman. Jadi antara ruang, antar perakaran hingga ke puncak tajuk tanaman. Tajuk tanaman ini kanopi tanaman. Jadi kalau anak SD gambar pohon itu kan begini ya. Jadi yang dimaksud itu ya daerah sini nih. Ini perakaran. Jadi yang terjadi di sini di bawah tajuk tanaman. Ini namanya mikroklimatologi. Kalau mesoklimatologi maupun makroklimatologi dia membicarakan tentang kondisi iklim atau mengkaji iklim yang ada di daerah. Kalau relatif sempit hingga 100 km jangkauannya, itu umumnya iklim yang sama kan hingga 100 km. Ini kita sebut dengan kajian mesoklimatologi. Kenapa harus 100 km? Karena akan berbeda nanti polanya ketika lebih dari 100 km. Tapi kalau makroklimatologi dia akan mencakup daerah yang lebih luas dan skala yang lebih besar. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Tadi kan kita sudah membahas kenapa kita harus belajar hidrologi. Nah, kenapa kok kita ingin tahu ini? Karena kalau kita tahu informasi data, terus kita bisa membaca, menganalisa data cuaca dan iklim, kita bisa lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap akibat-akibat negatif yang dapat ditimbulkan oleh keadaan cuaca iklim yang ekstrim. Apalagi di Jogja itu seringkali terjadi cuaca atau iklim yang ekstrim. Kita bisa menyesuaikan diri atau berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan dan usaha yang serasi dengan sifat cuaca dan iklim, sehingga terhindar dari hambatan atau kerugian yang diakibatkannya. Jadi bisa juga kita memitigasi gitu ya yang akan datang, kemungkinan gimana, atau kita adaptasi dengan kondisi yang ada. Menyelenggarakan kegiatan dan usaha di bidang teknik, sosial, dan ekonomi dengan menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca dan iklim. Jadi ini kaitannya dengan adaptasi. Begitu. Semoga penjelasan saya di pertemuan 1 ini bisa dipahami. Kalau tidak paham, jangan ragu untuk bertanya gitu ya. Di Google Classroom bisa jadi 1 di bukti kehadiran. Begitu. Terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.